Sutra teratai yang menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, Sun Fasyang Sutra Teratai episode 1667. Telinga mendengarkan segala penderitaan dan membangkitkan bodhicitta. Penderitaan merupakan buah hasil dari akumulasi kerisauan, perubahan terus-menerus dan tidak henti-hentinya daripada kepiluan dan penderitaan dalam siklus kelahiran dan kematian adalah buah balasan bagi semuanya dalam siklus kelahiran dan kematian itu. Inilah kekuatan karma yang terhimpun menjadi buah penderitaan. Sumber dari kerisauan adalah sebab penderitaan. Kalian semua harus bersungguh hati, harus memahami tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Inilah yang Buddha ajarkan kepada 5 orang biksu saat Buddha mulai memutar roda Dharma yang pertama kali. Jelas bahwa pengetahuan tentang penderitaan adalah sebuah konsep dasar dari Dharma Buddha yang sangat penting. Kita harus tahu bahwa manusia terlahir ke dunia adalah menderita. Penderitaan yang sering kita sebut, apakah kita menyadarinya setiap hari? Kita melewati kehidupan ini dalam kebingungan, tanpa pernah merenungkan atau menganalisisnya. Sebetulnya, dalam setiap hari, kehidupan adalah penuh penderitaan dan ketidakkekalan. Ketidakkekalan dan penderitaan adalah yang senantiasa kita alami. Bila ditambah lagi dengan kerisauan yang nyata, begini sungguh menderita juga. Jadi, penderitaan merupakan buah hasil dari akumulasi kerisauan. Perubahan terus-menerus dan tidak henti-hentinya daripada kepiluan dan penderitaan dalam siklus kelahiran dan kematian. Kepiluan dari siklus kelahiran dan kematian. Menderita dan menyakitkan. Kita sudah menderita saat kita dilahirkan. Saat kita dilahirkan dan seiring berlalunya waktu, kita menjadi tua, jatuh sakit, dan akhirnya meninggal. Pikiran manusia hanyalah takut akan kematian, tidak menyadari bahwa setiap hari yang kita lewati, kita selalu mendekati ke usia tua. Saat kita bertambah tua, tentu kelima indera kita mengalami kemunduran, terus mengalami perubahan. Sejak masa kanak-kanak, remaja, lalu usia parubaya, bukan saja kita senantiasa menuju ke usia tua, namun dalam setiap menit dan detik kita selalu mengalami perubahan. Perubahan yang tanpa kita sadari, ini disebut perubahan terus-menerus dan tidak henti-hentinya. Juga dikenal sebagai agregat dari bentuk-bentuk pikiran. Pada Sutra Hati versi singkat, dikatakan bahwa 5 agregat semuanya adalah kosong. Kita berlatih kapan prinsip kebenaran dari 5 agregat yang semuanya adalah kosong dapat kita pahami. Sepanjang hidup, kita tidak pernah terhenti dari kemelekatan. Karena tidak ada kesadaran, dikarenakan oleh ketidaksadaran ini, setiap hari kita terjerat dalam kemelekatan. Sehingga penderitaan muncul dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari. Di samping itu, kita terus-menerus menciptakan sebab penderitaan, mengakumulasi buah akibatnya, terjebak dalam tumimba lahir di 5 alam, atau 6 alam kehidupan. Bertumimba lahir dalam kepiluan dan penderitaan, ini adalah sejenis penyakit. Penderitaan berarti sesuatu yang tidak lancar, sakit. Kehidupan manusia yang pasang surut dan banyak rintangan ini sama dengan penderitaan terbesar dalam hidup ini. Oleh karena itu, tanpa kita sadari, kita menciptakan sebab dan mengakumulasi buah akibatnya. Kita semua tidak menyadari, tidak mengetahui, adalah buah balasan bagi semuanya dalam siklus kelahiran dan kematian itu. Kita tidak tahu, tidak sadar, sehingga terus-menerus mengakumulasi buah akibat seperti ini. Maka inilah kekuatan karma yang terhimpun menjadi buah penderitaan. Dalam kebingungan dan ketidaktahuan, buah penderitaan seperti ini
Kekuatan karma seperti ini semakin besar seiring waktu. Semakin lama juga, semakin banyak kebingungan yang muncul. Inilah yang disebut kegelapan batin. Inilah juga yang disebut kerisauan. Sumber dari kerisauan adalah sebab penderitaan. Amat sangat menderita dan sengsara. Makanya tidak dapat ditahankan dengan sabar. Dikarenakan telinga mendengar ratapan penuh penderitaan seperti demikian. Makanya membangkitkan bodhicitta dan mendengarkannya dengan telinga murni. Umpamanya adalah ketidakselarasan dari 4 unsur utama pada alam manusia. Berbagai penyakit pada jasmani dan batin mendatangkan banyak penderitaan. Ketika tidak menyadari bahwa itu adalah penderitaan, kita akan terus terjebak di dalamnya. Dengan begitu, karma buruk yang terkumpul akan menjadi semakin berat. Oleh karena itu, amat sangat menderita dan sengsara. Makanya tidak dapat ditahankan dengan sabar. Ketika mencapai tingkat yang paling menyakitkan, menjadi tidak tertahankan. Oleh karena itu, dikarenakan telinga mendengar ratapan penuh penderitaan seperti demikian, makanya membangkitkan bodhicitta dan mendengarkannya dengan telinga murni. Penderitaan ini terus berlanjut tanpa henti. Tanpa disadari, kita terus mengumpulkannya. Kita akan terus bertumimba lahir di 6 alam kelahiran. Dari 6 alam kelahiran ini, alam hantu kelaparan, alam hewan, dan alam neraka adalah alam penderitaan yang paling sengsara. Penderitaan dari 3 alam rendah ini berasal dari alam manusia, di mana tanpa kita sadari, terus kita akumulasi, sampai akhirnya terkumpul menjadi karma yang paling berat. Karma berat dengan buah derita ini adalah hasil akhir dari perbuatan yang dilakukan manusia dalam hidupnya, yang amat sangat menderita dan sengsara, sehingga tidak dapat ditahankan dengan sabar. Maka, dikarenakan telinga mendengar ratapan penuh penderitaan seperti demikian, makanya membangkitkan bodhicitta dan mendengarkannya dengan telinga murni. Dikarenakan suara seperti ini, kita telah mendengarnya, kita mendengar dharma dengan mendengar kita mengetahui adanya penderitaan, mengetahui asal penderitaan, dan bagaimana terakumulasi menjadi sebab. Maka kita sudah tahu bagaimana benih sebab penderitaan itu terakumulasi. Kita harus sadar, jangan lagi tersesat, dan jangan lagi menciptakan benih sebab. Benih sebab yang buruk dan kondisi pendukung yang buruk akan menghasilkan buah karma buruk yang demikian. Kita sudah mengetahuinya. Ini sebab terakumulasi. Sehingga kita harus membina diri di jalan pencerahan. Pertama-tama kita harus menenangkan diri, mendengarkan dharma dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar dharma, kita memahami semuanya adalah penderitaan. Mendengar dharma agar kita dapat memahami bagaimana dapat mengenali penderitaan, bagaimana dapat melenyapkan penderitaan. Metode untuk melenyapkan penderitaan adalah dengan mendengarkan dharma. Kita akan mengerti dan mengetahui bagaimana perbuatan kita akan menjadi benih sebab dari penderitaan, yang akan menjadi buah penderitaan. Inilah yang akan didapat dari mendengarkan dharma. Maka ini disebut dengan ratapan penuh penderitaan. Kita mendengarkan dharma dengan telinga kita. Buddha mengajarkan banyak prinsip mengenai munculnya penderitaan. Kita telah banyak mendengarnya. Ratapan penuh penderitaan ini semuanya adalah ajaran yang kita dengar melalui telinga dan memahaminya secara meluas di seluruh dunia. Ada begitu banyak ratapan penuh penderitaan, begitu banyak orang yang menderita, sehingga kita mulai membangkitkan bodhicitta. Jadi, kita mendengarkannya dengan telinga murni. Hanya dengan mendengarkan dharma secara bertahap, kita akan mulai menyadarinya. Setelah memahaminya, kita akan menjadi penuh pengertian. Kata-kata yang kita dengarkan melalui akar telinga, kita akan menanggapinya dengan penuh pengertian. Tidak peduli apakah dia sedang hilang kesabaran dan berbicara dengan nada marah, kita juga harus menganggapnya
ada alasan di balik kemarahannya. Kita harus mencoba memahaminya dengan penuh pengertian, dan kemudian kita harus mencoba memaafkannya. Ini disebut telinga murni. Ketika pikiran kita sudah memahami dengan jelas, suara apa yang tidak dapat kita pahami, jadi kita harus menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Umpamanya, ketidakselarasan dari 4 unsur utama pada alam manusia. Berbagai penyakit pada jasmani dan batin mendatangkan banyak penderitaan. Kemungkinan ketika kita semua mendengarnya, kita dapat memahaminya. Contohnya, kita berada di dunia. Ketika 4 unsur utama tidak selaras, 4 unsur utama yang tidak selaras atau mempengaruhi jasmani dan batin, kita semua mengetahui 4 unsur utama: tanah, air, api, dan angin. Tubuh kita dan segala sesuatu di dunia semuanya terdiri dari 4 unsur, tidak terpisah dari itu, tidak dapat terpisah dari tanah. Kita hidup di permukaan bumi, apakah ada sesuatu barang yang bisa didapatkan tanpa tanah? Segalanya dihasilkan dari bumi. Untuk dapat menumbuhkan barang ini, maka dibutuhkan adanya benih, tanah, udara, sinar matahari, dan lain-lain. 4 unsur yaitu tanah, air, api, dan angin. Untuk menyelesaikan proses pertumbuhannya, barulah benih ini dapat berkembang. Tanah, air, api, dan angin adalah sumber penghidupan bagi manusia dan segala sesuatu di bumi ini. Karena terdapatnya 4 unsur ini, demikian juga dengan tubuh kita. Air dalam tubuh tidak cukup, tekanan darah kamu tinggi, tubuh Anda kekurangan air, dan lain-lain. Akan timbul banyak masalah penyakit. Perbanyaklah minum air. Kita senantiasa mendengar hal ini. Perlu perbanyak minum air jika flu. Dan juga, jika ginjal kamu tidak baik, jangan minum terlalu banyak air. Sebenarnya kita perlu minum banyak atau sedikit? Dalam tubuh kita tidak selaras, sebenarnya tubuh perlu menyerap banyak atau sedikit air. Apa yang kita serap ke dalam tubuh, dengan kondisi tubuh kita, bagaimana tubuh kita bisa menyelaraskannya. Oleh karena itu, 4 unsur utama, baik itu 4 unsur dari dalam atau luar, semua ini membuat kita merasa sangat menderita. Jadi di musim panas, panas sekali. Ketika angin banyak, kita harus mengantisipasi. Atau saat kekeringan, memohon air. Hujan akan segera turun, kita harus waspada. Dalam hal ini, apakah seharusnya kita memohon atau melakukan tindakan pencegahan? Semuanya harus selaras. Tanpa keselarasan, baik kekurangan maupun kelebihan juga tidak baik. Inilah alam manusia. Dengan berbagai gangguan fisik dan mental yang penuh penderitaan, ketika terjadi ketidakselarasan, maka akan muncul masalah. Sangat banyak penderitaan di dunia. Penderitaan itu ada di mana? Sumbernya berasal dari kita. Penyebab penderitaan membawa buahnya. Sebab penderitaan, buah penderitaan, penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita harus memahaminya dengan tepat. Jika tidak, akan ada sangat banyak suara penderitaan yang beraneka ragam. Naskah sutra sebelumnya juga menyebutkan tentang telinga. Juga mendengar suara dari para dewa, serta suara nyanyian mereka yang halus dan menakjubkan. Juga mendengar suara pria dan wanita, suara anak lelaki dan anak perempuan, di tengah gunung, sungai, dan lembah curam. Suara burung kalavinka, burung jiva-jivaka, dan burung-burung lainnya. Semua terdengar olehnya. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Suara-suara ini sangat indah untuk didengar. Begitu halus dan menakjubkan. Berasal dari berbagai kondisi kehidupan. Makhluk surgawi memiliki kondisi kehidupan tertentu di surga. Di dunia ada suara pria dan wanita. Ada berbagai suara desahan dari orang-orang tua dan orang sakit. Ada suara-suara anak-anak, suara dari anak laki-laki dan perempuan yang terdengar sangat ceria dan bahagia. Lalu suara keheningan dari tempat yang sangat sepi.
suara puncak gunung yang tinggi, atau suara air mengalir, yang menarik perhatian orang-orang untuk mendengarkannya. Beberapa orang menemukan suara dalam keheningan sangat halus dan menakjubkan. Ada orang yang senang dengan ketenangan. Sekedar mendengar suara air terjun sepertinya cukup bagus. Jika suara ini berlanjut siang dan malam, setiap saat suaranya sebegitu kencang, lama-kelamaan akan menjadi bosan juga. Di pegunungan ada suara aliran sungai dan suara burung yang memanggil. Ada berbagai jenis burung, yang semuanya hidup di lingkungan yang berbeda. Ada burung jiva-jivaka dan burung-burung lainnya. Burung jiva-jivaka, apakah ada burung seperti ini? Ada. Orang yang punya satu tubuh, dua kepala juga ada. Kami menemukan sepasang abang adik juga dengan dua kepala satu tubuh. Dua orang ini sudah berusia 40 tahun lebih. Kalau ingin bepergian, mereka harus pergi bersama-sama. Dua kepala satu orang. Mau keluar rumah, mereka tahu cara mengendarai sepeda motor. Mau pergi beli sepeda motor, yang satu bilang mau yang merah. Yang satu lagi bilang saya mau yang warna putih. Dua orang ini berdebat di sana. Orang-orang datang menjadi pendamai mereka. Hayya, warna putih siapapun yang lihat pasti suka. Warna merah ada orang yang tidak suka. Pendamai, mari kita memungut suara. Baik, warna putih. Sekarang harus pakai helm. Satu orang bersikeras suka dan tidak suka. Saya sendiri suka. Saya mau yang warna merah. Bersikeras, saya mau yang warna putih. Saya juga bersikeras. Dua topi ini terserah kalian pilih. Jadi sebenarnya ini dua orang atau satu orang? Ada lagi, jika yang satu mau ke toilet, dia merasa mau ke toilet. Yang satu lagi akan berkata, saya tidak mau pergi. Kamu tidak mau pergi, saya akan pergi. Keduanya sering bertengkar di sana. Satu orang, dua perasaan, tubuh yang sama seperti ini. Dua kepala, empat kaki. Abang adik sebenarnya mau bagaimana? Dari Filipina datang ke sini untuk pemeriksaan. Dokter menyampaikan bahwa, sudah berumur, bahaya, tidak berani. Terutama kembar siam bisa hidup berapa lama juga tidak tahu. Singkat kata, di dunia ini, di antara langit dan bumi, segala sesuatu memiliki perbedaan. Satu tubuh dengan dua kepala. Mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Bukankah sangat menderita? Sejak dilahirkan sudah terikat dan tertarik sedemikian. Bahkan dengan cara berpikir yang berbeda, sangat menderita. Inilah fenomena di dunia. Semua memiliki suara yang berbeda. Akibat segala kesakitan dan penderitaan di alam neraka, terdengar berbagai jenis suara dari mereka yang menderita luar biasa. Suara dari setan kelaparan yang didera rasa lapar dan dahaga, mencari makanan dan minuman. Suara dari para asura yang berdiam di tepi samudera. Mereka berteriak keras pada saat bersama-sama berbicara. Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Benih, kondisi, buah dan balasan karma yang tercipta di dunia ini. Apa yang baru saja disebutkan, ada lingkungan dengan kondisi demikian. Ada juga kehidupan yang tidak biasanya. Berikutnya yang akan dijelaskan benih apa yang ditanam, itulah buah yang akan kita tuai. Akibat segala kesakitan dan penderitaan di alam neraka, terdengar berbagai jenis suara dari mereka yang menderita luar biasa. Dikarenakan adanya kebencian dan lainnya, makanya terjatuh ke alam neraka, di mana gunung pisau, pohon pedang, gilingan besi, lubang api, sungai abu dan air seni mendidih, jumlahnya tidak terhingga. Akibat segala kesakitan dan penderitaan di alam neraka, terdengar berbagai jenis suara dari mereka yang menderita luar biasa. Benih apa yang menghasilkan buah seperti ini? Bagian ini menjelaskan kepada kita, dikarenakan adanya kebencian dan lainnya, kemarahan yaitu keserakahan, kebencian dan kebodohan. Ketiga hal ini ditambah lagi dengan kesombongan dan keraguan.
keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan keraguan. Kelima unsur ini jika dihubungkan akan menjadi penyebab dari penderitaan di dunia. Karena seseorang menciptakan begitu banyak sebab penderitaan, maka pada akhirnya akan menuai buah penderitaan yang berlimpah. Jadi dikatakan, dikarenakan adanya kebencian dan lainnya, maka terjatuh ke alam neraka. Jika kelima hal ini digabungkan, maka akan menciptakan banyak kesulitan dan benih penderitaan. Akan memperoleh buah penderitaan yang besar, yang paling parah adalah neraka. Karena dari alam manusia, setan kelaparan, binatang, yang paling menderita adalah neraka. Jadi terjatuh ke alam neraka. Di dalam neraka, penderitaannya adalah disiksa setiap saat dengan instrumen penyiksaan, seperti gunung pisau, pohon pedang, gilingan besi, lubang api, sungai abu, dan air seni mendidih, dan lain-lain. Ini semuanya adalah penderitaan. Gunung pisau, gunung yang tajam, yang terbuat dari sebilah pisau demi sebilah pisau. Orang yang mengalami penderitaan, orang yang memiliki kekuatan karma ini, dia pasti akan berguling melewati gunung pisau itu. Bukan hanya gunung pisau, tapi juga pohon pedang di dalamnya. Setiap pisau itu sangat tajam, dan mereka harus berguling melaluinya. Setiap pohon adalah pedang sangat tajam. Dalam waktu yang tidak berkesudahan, badannya dicacah sedemikian rupa, seperti sekujur tubuhnya setiap saat tanpa berhenti. Diiris-iris oleh pisau dan pedang. Rasa sakit dan penderitaan seperti ini di alam manusia juga ada. Bencana terjadi berulang-ulang. Siksaan penyakit yang berulang-ulang. Menjalani operasi yang berulang kali sangat banyak di alam manusia. Ini juga adalah penderitaan. Alam neraka jauh lebih menderita. Jelas, jika terjatuh ke alam neraka, setiap saat harus berguling di atas gunung pisau, tersangkut pada pohon pedang. Penderitaan ini tidak dapat ditahankan, tidak dapat dihentikan, bahkan untuk sesaat. Karena selain itu masih terdapat besi, diguling dengan besi, dimasak dengan api. Cairan besi begini, apakah kita pernah melihatnya? Ketika gunung api di Hawaii meletus dengan suhu yang panas, bahkan dapat mencairkan batu menjadi bubur, seperti bubur lava, terus mengalir dari atas menuju ke bawah. Besi, apalagi besi, batu saja sudah hancur meleleh, seperti sup mendidih, apalagi besi. Besi dimasak juga akan menjadi cairan besi. Saya pernah mengunjungi pabrik baja di Kaohsiung beberapa dekade yang lalu, menyaksikan bagaimana baja dibuat, yaitu dibakar dengan api membara, maka panasnya api ini, baik batu maupun besi, setelah mendidih akan mencair laksana lubang api. Lubang api yang mendidih. Lihatlah ketika gunung berapi meletus, ini adalah kondisi yang nyata. Ketika keempat unsur tidak selaras, sama seperti ketika gunung berapi di Hawaii meletus. Kondisi tersebut dengan kemajuan teknologi sekarang dapat merekam gambar pada tempat kejadian. Kita dapat melihat rekaman videonya, sehingga dapat mengatakan seperti api dan batu yang telah dididihkan, seperti abu dari kayu yang terbakar, masih panas, didorong ke bawah ketika masih mengepul panas. Di dalam kepanasan yang dapat membuat sesuatu menjadi abu. Menderita atau tidak? Inilah neraka. Akibat segala kesakitan dan penderitaan di alam neraka, terdengar berbagai jenis suara dari mereka yang menderita luar biasa. Masih terdapat suara dari setan kelaparan yang didera rasa lapar dan dahaga mencari makanan dan minuman. Dikarenakan adanya keserakahan, makanya terjatuh ke alam setan kelaparan, di mana tidak pernah sekalipun mendengar tentang minuman. Api kelaparan membakar seluruh tubuh dan suara ratapan mereka mengguncang bumi. Mendengar suara demikian dinamakan mendengar suara setan. Menderita. Sang Buddha juga mengatakan demikian.
Dari segala penderitaan, kelaparan merupakan penyakit yang paling besar. Kelaparan merupakan penyakit yang paling besar. Dorongan pikiran demi untuk penderitaan yang paling berat, agregat yang demikian, kelaparan yang demikian, tidak berwujud tetapi terus-menerus. Setelah memakan makanan masih saja lapar. Kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan. Setelah makan masih saja merasa masih lapar. Ini merupakan penyakit. Tidak bisa makan juga merupakan penderitaan. Tubuh kita waktu terus berlalu. Setelah terjadi pencernaan di dalam tubuh kita dan belum mendapat asupan makanan, tubuh akan merasakan ini merupakan penderitaan. Sang Buddha berkata, jika kita bisa memahami bahwa di dalam tubuh kita setiap saat memiliki sangat banyak penderitaan, bagaikan di neraka. Barusan yang sedang kita bicarakan mengenai gunung pisau, pohon pedang, dan panasnya api yang membakar, badan sakit, di sana sakit, di situ sakit. Kita terus berjuang karena kesakitan, sampai-sampai berguling karena kesakitan. Yang demikian seperti yang dikatakan dalam Sutra Siti Garba. Seorang diri terasa penuh sesak, banyak orang pun terasa penuh sesak. Di atas tempat tidur tersebut, saya di sana, saya sedang sakit. Saya merasa sayalah yang paling menderita. Sudah lupa ada orang lain. Banyak orang pun juga menderita. Sebuah tempat tidur, semua orang yang berada di sana semuanya menderita. Akan tetapi, setiap orang merasa saya yang paling penting, saya paling menderita. Tolonglah saya, tolonglah saya. Setiap orang akan berharap orang lain menolongnya terlebih dahulu, karena saya yang paling menderita. Ini sudah pasti menderita. Sebenarnya dengan logika yang sama, di antara begitu banyak penderitaan, rasa lapar adalah salah satu yang paling menyakitkan. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa semua penyakit berasal dari pancaskanda. Pancaskanda yaitu rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Dalam pancaskanda ini, pengalaman dan perasaan kita menimbulkan banyak penderitaan. Namun di antara begitu banyak penderitaan, di dunia manusia ketika sakit kita merasa menderita. Namun dengan meminum obat, kita mungkin bisa meredakan rasa sakit atau menurunkan demam dan lain-lain. Tapi kelaparan adalah hal yang berbeda. Kita sering melihat atau membaca pemberitaan orang-orang yang kelaparan dengan perut membesar, leher yang sangat kurus, tangan dan kaki tanpa daging. Bahkan mereka tidak memiliki tenaga untuk mengedipkan mata. Bahkan ketika ada lalat di matanya. Kondisi seperti ini sangat menyakitkan. Karena kelaparan tidak bisa diatasi dengan obat-obatan. Melainkan membutuhkan makanan yang cukup bergizi. Jika tidak, kelaparan adalah penderitaan yang paling besar. Oleh karena itu, ada satu cerita dari Buddha. Beliau berdiri dari meditasi, tiba-tiba berkata kepada biksu, "Mari, arah Pindapata hari ini, masuk ke desa ini." Para biksu lalu mengikuti Buddha berjalan masuk ke desa itu. Orang di desa itu sangat sukacita melihat Buddha datang. Mereka ingin memberi persembahan kepada Buddha. Semuanya sudah menyiapkan nasi dan lauk untuk memberi persembahan kepada Sangga. Buddha dan Sangga. Buddha dan Sangga menerimanya, semuanya. Semua orang di desa itu merasa makan bersama Buddha adalah satu berkah. Selain memberi persembahan kepada Sangga, bekal nasi dan lauk untuk sendiri juga dikeluarkan. Untuk makan bersama, Sang Buddha lalu berkata, tunggu sebentar. Mau tunggu apa? Saya mau menunggu seseorang." Akhirnya, satu orang datang dengan keringat bercucuran dan menuntun seekor sapi. Sang Buddha lalu berkata, "Sudah pulang. Orang yang saya tunggu sudah pulang." Setelah orang ini pulang di tempat itu, mau duduk, Sang Buddha lalu berkata, "Istri kamu sudah membawa makanan keluar. Kamu makan dulu. Setelah makan, saya akan mulai berbicara."
Demikianlah sang Buddha menunggu sampai orang ini pulang, baru mengajak semuanya makan, kemudian baru mulai berbicara. Setelah Buddha selesai membabarkan Dharma dan kembali ke tempatnya, ada seorang biksu yang bertanya kepada Buddha, Buddha, hari ini dengan hari-hari sebelumnya berbeda. Kenapa Buddha menunggu orang ini? Buddha menjawab, orang ini memiliki jalinan jodoh masa lampau. Jika orang ini mendengarkan Dharma hari ini, dia dapat memahami wujud penderitaan di dunia ini. Dia dapat menghayati penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sehingga dia akan memahami dan tercerahkan. Jalinan jodoh itu ada di saat sekarang ini. Mereka bertanya kembali kepada Buddha, Buddha, mengapa harus menunggu setelah dia kenyang? Buddha menjawab, orang yang kelaparan itu menderita. Dia hanya mengandalkan sapi ini untuk hidup. Sapi ini tersesat, dan jika dia sangat cemas dan cepat-cepat pergi mencari, tidak mudah menuntun sapi ini kembali. Saat itu bertepatan dengan perutnya sedang lapar. Saat kelaparan, Buddha membabarkan Dharma, dia tidak bisa fokus mendengarkan, sehingga harus menunggu dia selesai makan, untuk membebaskan dia dari perasaan kelaparan, sehingga dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Dengan demikian, dia akan bisa fokus mendengarkan Dharma. Terhadap seseorang, Buddha paham bagaimana memanfaatkan jalinan jodoh. Jalinan jodoh orang ini sudah tiba, sehingga tahu cara bagaimana agar dia dapat menerima Dharma. Tidak akan bisa fokus karena lapar. Buddha pun menunggu dia kenyang dulu, baru bisa fokus mendengarkan Dharma. Inilah ketelitian Buddha. Maka itu yang disebut sekarang suara dari setan kelaparan yang didera rasa lapar dan dahaga, mencari makanan dan minuman. Penderitaan ini berbicara tentang kelaparan. Kelaparan adalah derita. Penyakit pada umumnya tidak sulit diobati. Kelaparan dan tidak mendapatkan makanan adalah sangat menderita. Perasaan lapar ini membuat batin tidak bisa fokus. Maka, di mana tidak pernah sekalipun mendengar tentang minuman, hal tersebut bahkan minuman pun tidak ada, maka terjadi kelaparan. Api kelaparan membakar seluruh tubuh dan suara ratapan mereka mengguncang bumi. Api kelaparan membakar seluruh tubuh. Ingat saat ketika Moggallana ingin menyelamatkan sang ibu, jelas-jelas menyuguhkan semangkuk nasi. Ketika tangannya akan menerima, api tersembur keluar dari mulutnya. Ini yang dinamakan api kelaparan. Api kelaparan membakar sekujur tubuh sedemikian, karena sangat panas di dalam perutnya. Saat mulut terbuka, api akan keluar. Ini yang disebut sebagai hantu kelaparan. Ada makanan di depan pun tidak bisa memakannya. Di dunia manusia juga demikian. Jelas-jelas perut sangat lapar, namun tidak bisa makan, tidak bisa menelan, tidak bisa makan. Ini seperti di alam setan kelaparan. Maka suara ratapan mereka mengguncang bumi. Yang demikian sangat menderita. Saya sangat lapar, namun saya tidak bisa makan, tidak bisa menelan makanan. Ini juga dapat dilihat di rumah sakit. Banyak kasus seperti ini. Maka mendengar suara demikian dinamakan mendengar suara setan. Ini adalah suara setan kelaparan. Perut lapar, tidak bisa menelan, sangat menderita. Maka para Asyura dan lainnya yang tinggal di tepi samudera sedang berbicara bersama dengan suara keras. Suka bersaing dan ingin menang sendiri, mencaplok hak orang untuk memperkuat diri sendiri, dinamakan sebagai asura. Kebanyakan dikarenakan kebencian, keangkuhan, dan keraguan. Makanya berdiam di tepi samudera samsara penuh kebocoran. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah tiada berbatas. Mereka menderita karena tenggelam dalam keangkuhan dan keraguan. Ketika dua yang kuat bertemu dan bertarung, mereka berteriak keras ketika sama-sama berbicara. Para asura dan yang lainnya, ketika mereka berbicara satu sama lain, itu sungguh menyedihkan, karena mereka adalah makhluk yang sangat tersiksa. Jadi secara mental maupun fisik, jadi
Jadi suara yang mereka buat ketika mereka berbicara sangat menyedihkan. Mereka harus berusaha sangat keras, dan mereka berbicara sangat keras sehingga terasa menyakitkan. Jadi suka bersaing dan ingin menang sendiri, mencaplok hak orang untuk memperkuat diri sendiri, dinamakan sebagai asura. Pikiran mereka tidak pernah stabil, dan mereka sering kehilangan kesabaran. Kebanyakan dikarenakan kebencian, keangkuhan, dan keraguan. Keserakahan, kemarahan, delusi, kesombongan, dan keraguan akan membuat kita gelisah dan tidak sehat secara fisik. Ada banyak orang di dunia yang terkena dampak seperti ini. Jadi, karena kebencian, keangkuhan, dan keraguan, maka berdiam di tepi samudra samsara penuh kebocoran. Kita semuanya mengalami kebocoran seperti ini. Kerisauan yang demikian, laksana ombak yang datang secara bergelombang. Ombak demi ombak memecah di pantai samudra, mengumpamakan kita berada di tepi samudra samsara. Ibarat kerisauan kita seperti samudra, satu persatu ombak terus berdatangan. Maka diumpamakan seperti di tepi samudra, sehingga keserakahan, kebencian, dan kebodohan adalah tiada berbatas. Tidak ada batasnya. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan sungguh tiada batas, sehingga mereka menderita karena tenggelam dalam keangkuhan dan keraguan. Kita angkuh, padahal jelas-jelas saat ini kita butuh menerima orang lain. Namun kita merasa angkuh dan sombong, sehingga batin keangkuhan ini tidak mempercayai Dharma Buddha, tidak meyakini prinsip sejati, disebut keraguan. Demikianlah menghalangi dirinya. Karena hal ini ditambah lagi dengan keserakahan, kebencian, kebodohan, karma ini bergabung menjadi satu sehingga ketika dua yang kuat bertemu dan bertarung, keserakahan, kebencian, kebodohan sangat kuat. Keangkuhan dan keraguan juga sangat kuat. Ketika kedua unsur ini bertemu, sehingga ketika bertarung demikianlah keserakahan, kebencian, kebodohan tidak mau mengalah. Keangkuhan dan keraguan juga tidak mau mengalah. Sehingga timbullah pertarungan. Ketika sama-sama berbicara, kamu mau berbicara dengan suara keras, saya juga berbicara dengan suara keras, sehingga mengeluarkan suara yang keras. Jadi, Bhagawan, Buddha Sakyamuni, membabarkan Dharma bagi para makhluk, memungkinkan mereka mendengarkan jalan dan tercerahkan akan hukum kebenaran. Bhagawan membabarkan Dharma bagi para makhluk, memungkinkan mereka mendengarkan jalan dan tercerahkan akan hukum kebenaran. Buddha menggunakan keahlian untuk menunjukkan dan membimbing mereka. Kondisi batinnya tenang dan jalannya jelas. Inilah sebabnya Buddha datang ke dunia. Ingin membabarkan Dharma di dunia, agar para makhluk mampu memahami bahwa prinsip kebenaran adalah demikian. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Adanya penderitaan demikian karena sebab penderitaan dari akumulasi keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan. Jika sudah memahaminya, harus segera melenyapkan sumber penderitaan. Untuk melenyapkan sumber penderitaan ini, harus bersungguh hati melatih jalan ini. Oleh karena itu, mendengarkan jalan dan tercerahkan akan hukum kebenaran. Kebenaran mulia adalah prinsip kebenaran. Buddha menggunakan keahlian untuk menunjukkan dan membimbing mereka. Ketika para makhluk ingin mendengarkan Dharma, Buddha menggunakan berbagai jenis perumpamaan, senantiasa mengamati kapasitas dalam memberikan ajaran. Jadi, kondisi batinnya tenang dan jalannya jelas. Terus-menerus membabarkan hingga semua orang memahami dan jelas. Jalan ini sungguh terang dan jelas. Jalan telah dibuka lebar. Jalan juga sudah dibentang rata. Agar semua orang mengikuti jalan ini. Melewati jalan ini, melanjutkan berjalan, membentangkan dan membuka jalan, lalu masuk ke dalam pintu ajarannya. Inilah sebabnya Sang Buddha membabarkan prinsip kebenaran, terjun ke tengah orang banyak, demi membentangkan jalan untuk orang banyak,
membimbing mereka membuka jalan dan memasuki pintu ini. Beginilah cara ajaran Buddha memasuki dunia. Para bodhisattva sekalian, kehidupan ini benar-benar hanya pada sebersit pemikiran. Sebersit pemikiran bodoh akan melahirkan 3 aspek halus, dengan kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 aspek kasar. Kita harus mengingatnya. Akar indera, objek indera, dan kesadaran bersatu, menciptakan begitu banyak penderitaan, bagaikan wujud neraka. Begitu wujud neraka muncul di dunia, maka akan terjadi penderitaan tak tertahankan. Oleh karena itu, kita, setiap orang, harus senantiasa bersungguh hati.